Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel ini dengan aku. Hari ini apa yang mau kita bahas? Hari ini kita akan membahas mengenai self-respect. Tentunya aku tidak akan membahas lama-lama mengenai self-respect ini. Mungkin sekitar 7-10 menit aja aku ngebahas ini. Keep on watching. Aku udah mencatat beberapa hal-hal penting di dalam self-respect yang udah aku taruh di buku aku sendiri. Langsung aja, apa sih dari self-respect itu sendiri? Kalau menurut aku, self-respect itu berarti memperhatikan respon kita sendiri dan mengevaluasi diri kita sendiri. Jadi, text note-nya itu standar apa yang kita miliki, terus bagaimana kita ingin diperlakukan, seperti kita memberi ruang untuk diri kita sendiri, itu termasuk self-respect. Langsung aja kita masuk ke pembahasan tentang self-respect. Sorry banget kalau misalnya nanti akan ada gangguan-gangguan suara, karena aku bikinnya ini tengah malam setelah pulang taraweh, jadi pasti rumah aku juga rame. Oke, lanjut aja. Di dalam self-respect ini kita akan menemukan beberapa aspek dan juga beberapa faktor. Yang pertama ada trauma. Nah, bagaimana sih tentang trauma ini? Trauma ini akan membentuk standar kita untuk menentukan orang-orang yang masuk ke dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengetahui dari respon kita sendiri. Example, contoh, kita punya masa lalu trauma, ya kan, seperti kayak dibully, terus ada perundungan, kemudian dikucilkan. Jadi kita terlalu familiar dengan keyakinan diri kita yang tidak respect. Nah, pastinya sifat trauma ini adalah sifat kecewa, sifat luka yang mendalam, yang itu bisa berdampak setelah berhari-hari, bahkan bertahan lama, yang sulit disembuhkan. Itu merupakan trauma dari itu sendiri ya. Jadi kita terbiasa dengan tidak respect dengan diri kita sendiri, yaitu tadi dari trauma. Kemudian yang kedua, programming. Jadi program kita di masa kecil, masa lalu, itu juga mempengaruhi self-respect kita. Kita meyakini untuk bisa diterima lingkungan sosial. Nah, kita harus mengendalikan diri kita sendiri. Kita jangan sampai rela meredupkan sinar kita demi diterima orang lain. Jangan sampai hanya kita ingin diterima lingkungan, kita harus mengerdilkan diri kita sendiri, harus meredupkan potensi-potensi kita, harus mengalah demi orang lain gitu. Padahal kita juga punya ruang dan kita juga punya kemampuan dan value. Dan ada satu kesejatian dalam sesama manusia, atau ada satu kesejatian yang sama, yaitu kebutuhan untuk bertumbuh dan berkembang. Layaknya seperti tumbuhan, makhluk hidup itu pasti akan bertumbuh dan berkembang, dan sama seperti manusia. Dan untuk berubah, kita perlu satu elemen dalam diri kita, yaitu self-respect. Dan self-respect di sini adalah salah satu cara yang paling efektif dan penting banget untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri kita, agar kita tuh bisa mengetahui kondisi kita bisa memberikan ruang ke diri kita sendiri. Banyak dia yang tidak memperhatikan self-respect dia sendiri. Dia mengharapkan respect dari orang lain padahal dia belum self-respect. Jadi kita akan sulit untuk mengharapkan respect dari orang lain kalau diri kita itu belum respect, atau kita belum menerapkan self-respect. Bagaimana sih cara menerapkan konsep dari self-respect? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa mengubah self-respect kita atau mengubah self-concept kita. Dengan cara yang pertama, mengubah self-concept dengan purifikasi. Nah, purifikasi ini adalah jalur saraf dari trauma-trauma yang pernah terjadi terhadap kamu. Why? Because most of our self-belief self-concept. Jadi self-concept ini merupakan self-concept yang terbentuk dari usia kita kecil dan usia kita saat kita dewasa. Sebenarnya terbentuk di usia 7 tahun pertama kehidupan, yang artinya mayoritas dari self-concept ini 80% terjadi di usia 7 tahun. Yang kedua ada rehabilitasi. Nah, apa sih rehabilitasi ini? Konsepnya pada saat kita mendapatkan ketidakrespekan, sebelum ketidakrespekan itu terjadi, kita sudah tahu keputusannya.
apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan, dan bagaimana menentukan polanya. Kita sudah mengetahui itu. Contohnya sesimpel kayak apa yang kamu rasakan di pagi hari, apa yang kamu lakukan, apa yang ingin kamu capai, seperti itu. Ini akan membentuk pikiran, perasaan, dan kamu bisa mengubah pola pikir ini dan perasaan untuk hidup di dalamnya. Ada juga beberapa teknik self-respect yang akan aku bahas juga di video ini. Oke, next. Yang pertama, teknik self-respect adalah perhatikan postur tubuh. Oke, ini yang lagi-lagi aku akan ingin bahas. Mungkin kalau misalnya kita di pelajaran religi, kita akan diajarkan untuk jalan tidak memandang ke depan, atau setidaknya kita menunduk ke posisi yang lebih rendah, itu untuk menghormati atau untuk menghargai, bahkan untuk ketemu orang yang lebih tua. Tapi kita akan membahas gimana cara membangun kepercayaan diri lewat postur tubuh ini, karena lewat postur tubuh ini kita akan memancarkan aura self respect kita, membangun dari internal. Ini yang bersifat physically, dan ini tuh dapat berpengaruh juga ya ke internal. Contohnya saat kita public speaking, pasti kita ada perasaan nervous, kita akan ada perasaan ragu-ragu atau ketidakpercayaan. Itu akan membuat kita jadi nunduk, jadi bungkuk, atau jadi malu, atau ketika kita ngomong itu suaranya jadi blibet-blibet. Nah, itu juga termasuk that this a dangerous situation and this will affect the way people perceive you, right? Kamu berpikir orang-orang yang kamu kagumi, orang-orang yang kamu idolakan, contohnya seperti seorang presiden, pasti ketika dia pidato dia akan tegak, postur tubuh dia akan stand gitu. Dan kamu akan lihat orang-orang itu memiliki postur tubuh yang tegak, rileks. Dan apa sih dari manfaat memperbaiki postur tubuh ini ketika kita bertemu dengan orang atau bahkan ketika kita keluar rumah? Jadi manfaatnya itu untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Kita akan memberikan pesan kepada orang-orang di sekeliling kita bahwa kita itu juga mempunyai ruang, kita mempunyai ruang, dan kita juga mempunyai space, dan kita memberikan space juga untuk orang lain dan menghormati orang lain juga. Yang kedua, menjaga perkataan diri kita sendiri. Seperti perhatikan saat kita self talk, apa yang kita bicarakan ke diri kita sendiri. Apakah kita memojokkan diri kita sendiri, tidak memaafkan kesalahan kita? Itu yang harus kalian perhatikan. Kita harus membangun kebiasaan untuk memaafkan kesalahan kita dan memperbaiki kesalahan itu. Jadi tidak mengungkit-ungkit masalah itu. Jangan mengutuk diri kamu dan membuat diri kamu itu sebagai bahan bercandaan. Oke, kalau kalian suka bercanda, kalian itu orang yang humoris, tapi perhatikan cara bercanda kalian. Kalau misalnya itu udah kelewat batas, jangan jadikan itu keberlanjutan. Jangan jadikan diri kalian sebagai bahan bercandaan, apalagi bahan bercandaan ke teman-teman kalian atau ke orang lain. Stop. That's why kalau kamu pengen menghibur, hiburlah teman-temanmu, hiburlah orang-orang di sekitarmu dengan tidak bercanda yang menyinggung orang-orang di sekitarmu dan tidak menyinggung diri kamu sendiri, bahkan tidak bahkan tidak mengucilkan diri kamu sendiri. Perhatikan bercandaan yang tidak mengerdilkan diri kamu sendiri. Yang ketiga, perhatikan pakaian yang kamu gunakan dan perhatikan lingkungan kalian. Dalam konteks kebersihan dan estetika, ini merupakan salah satu yang sangat penting untuk kualitas self-respect. Contohnya, membersihkan kamar, membersihkan ruang tamu, kemudian menyikat gigi, memakai parfum, dan menyapu halaman rumah, itu juga termasuk dari kebersihan dan estetika. Coba bayangkan kamu mengidolakan seseorang yang tidak bersih atau dia berada di dalam lingkungan yang kotor karena dia malas atau sebagainya. Itu pasti sangat menyebalkan dan sangat membuat kita jadi kurang respect. Dan itu yang harus kita perhatikan ke diri kita sendiri. Jadi untuk menimbulkan self respect, kita harus bersih dan memperhatikan estetika kita. Sebenarnya banyak, seperti menaruh handuk setelah kita gunakan pada tempatnya, kemudian berdandan, make up sebelum kita pergi, atau kita menyiapkan pakaian setidaknya 30 menit atau setidaknya 2 hari sebelum kita pergi, termasuk dari memperhatikan pakaian dan lingkungan kita juga. How you expect to be treated.
So treat yourself well. Next, yang keempat, bangun struktur hidup kamu dan tepati janji ke diri kamu sendiri. Contohnya, kamu udah bikin jurnal, kamu udah bikin daily routine, kamu harus tepati diri kamu harus melakukan itu, kamu pasang timer, kamu pasang jadwal, kamu harus bisa menghargai, menepati janji diri kamu sendiri sebelum kamu bertemu atau berjanji dengan orang lain. Gimana kamu akan menepati janji ke orang lain kalau kamu belum bisa menepati janji ke diri kamu sendiri? Ini akan membuat diri kita sangat penting dan tidak terbiasa untuk mengingkari janji. Stop breaking promise that you have with yourself. Yang terakhir, jangan memaksa diri kamu melakukan hal yang di luar value kamu. Hanya untuk agar diterima lingkungan, kamu rela meredupkan sinar kamu. Seperti yang aku bilang tadi, kamu rela mengucilkan diri kamu sendiri, kamu rela mengerdilkan diri kamu sendiri, memendam bakat-bakat kamu dan membiarkan orang lain untuk silahkan berekspresi, tapi diri kamu tidak diberi ruang, tidak diberi space. Nah, jangan ya. Jadi kamu tetap be yourself, jadi diri kamu sendiri, bangun kepercayaan diri kamu sendiri. Jangan mengorbankan value kita hanya untuk diterima orang-orang di sekitar kita, karena semuanya nggak ada yang abadi dan itu semuanya tergantung dengan kerelatifan. Maka ketika kita ingin menjadi orang lain, agar kita dicintai orang lain, agar kita terkenal, populer, itu akan menjauhkan diri kita dari jati diri kita sendiri, dari diri kita sendiri. Makanya kita harus mengenali diri kita sendiri, membangun self-respect itu, dan meningkatkan value kita dengan tidak mengorbankan value kita. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. Thank you. Bye.